dengan diberhentikan dari pekerjaannya secara tidak hormat. Sebelumnya tengah ramai menjadi perbincangan warganet di sosial media perihal aksi pungutan liar yang dilakukan oleh anggota Dishub di kawasan Poncol, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tak main-main, petugas yang bersangkutan meminta uang 1,7 juta hingga 3,7 juta rupiah kepada para sopir yang melintas di kawasan tersebut. Kejadian ini tentu saja membuat warganet geram dan mendesak pihak yang terkait memberikan sanksi tegas kepada para pelaku. Lewat unggahan di akun sosial media pribadinya, pada hari Jumat 31 Juli 2026, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyayangkan kejadian ini. Deddy Mulyadi telah mengontak Wali Kota Bekasi agar memecat anggota Dishub yang telah melakukan pungutan liar tersebut. Buset, sekali penarikan pungli, gak main-main do nominalnya. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini dan kalau saya mengulangi lagi, saya akan klarifikasi dan berjanji tidak mengulanginya kembali. Terus ngono ae sampai linggis kambang pancet ae kelakuanmu padha karo dulurmu iku lho. Klarifikasi, minta maaf, taek, dancuk. Benar-benar tidak punya hati nurani ya. Disangkanya nyari duit ini gampang. Oknum Dishub baru-baru ini viral di Kota Bekasi melakukan pemalakan terhadap supir sebesar 1,7 juta ya. Dan viral di media sosial. Alhamdulillah kita punya pemimpin tegas, gubernur tegas yang langsung menyampaikan kepada wali kota untuk memecat oknum tersebut secara tidak hormat. Yang minta 1,7 siapa? Ini Bapak ini nih, Pak, sini Pak. Pulangin duitnya semua. 1.700.000 semua. Kamu jangan keluar dulu. Saya temannya Pak Dizik, Pak Teguh, Pak Zeno Baktiar. Sopir ini diminta 1,7. Kamu sini dulu kamu. Kamu yang nangkep ketusnya kamu. Saya teman Pak Dizik, pulangin duitnya 1,7. Ini di sopir. Ya, kamu kasih ke siapa? Yang nangkep kamu siapa? Bapak ini, Pak, jangan. Saya temannya Pak Dizik, Pak Teguh. Langsung koordinasi Pak Zeno Baktiar. Udah nggak usah duduk-duduk dulu. Ya. Dari dulu mana? Sini. Langsung. Ambil duitnya. Siapa yang minta? Langsung ke Pak Zeno nih saya. Langsung ke Pak Dizik. Mana? Donornya panggil. Yang minta 1,7 siapa? Ini Bapak ini nih. Pak, sini Pak. Jangan lu. 1,7. Nih ya Pak Teguh, Pak Zeno Baktiar nih rekan-rekan Poncol nih ya. Itu sopir 1,7 uang tunai itu dari terima. Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Selamat menjalani hari Jumat. Semoga menebarkan spirit keberkahan. Saya sangat kecewa dengan perilaku oknum aparat Dishub Kota Bekasi yang melakukan tindakan pungli, pemerasan terhadap para sopir. Dan tadi malam saya sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi karena mereka merupakan pegawai Pemkot Bekasi. Apakah di ASN, P3K atau P3K paruh waktu, saya sudah menyampaikan ke Pak Wali Kota Bekasi untuk dilakukan tindakan tegas dengan diberhentikan dari pekerjaannya secara tidak hormat. Untuk itu, semoga peristiwa itu tidak terjadi lagi dan semua pihak yang menggunakan baju kebesaran bertugas melayani dan melindungi masyarakat, bukan mempersulit dan memeras masyarakat. Hatur nuhun. Gue ngeliat satpam itu ya nyebrangin murid apa kayak gosokan bolak-balik. Lah mending kalau bocah 1-2, lah bocah sekolah seratusan. Itu yang sekolah dekat terminal Cikarang. Tuh. Orang mah Dishub Kabupaten Bekasi bikin tuh JPO penyeberangan buat anak sekolah yang sekolah di depan jalan. Biar satpam jangan kayak gosokan. Nyebrang lagi, muter lagi, nyebrang lagi. Kan aman bocah kayak orang kecelakaan, agak macet. Berapa duit sih bikin jembatan? Lapor Pak KDM. Ntar Pak KDM pasti denger tuh. Dibikinin JPO lah ini loh Kabupaten Bekasi orang punya JPO pisan acan-acan buat sekolah yang di depan jalan. Pak KDM, Bapak Ing. Aduh, Kabupaten
banyak dibenahin. Aduh, gue mah pusing dah, ogah jadi bupati. Pusing, mendingan gue jadi media aja dah. Oh ya, untuk Polri ya, baik Polda ataupun Mabes Polri, tentang pernyataan Deddy Mulyadi, ada sebuah desa yang sengaja melatih untuk menjadi perampok, pembegal, dan segala perbuatan jahat yang disebutnya. Tolong segera Pak Kapolda Jawa Barat atau Bapak Kapolri, segera panggil Deddy Mulyadi, dan apabila ternyata tidak ada, Deddy Mulyadi harus bertanggung jawab atas tuduhannya, atas framingnya. Ya. Lagi dan lagi, seorang Dodi Permana yang mengaku sebagai seorang aktivis yang seharusnya berpikir secara kritis, justru malah memberikan narasi-narasi yang sangat teramat miris, memilukan, sekaligus memalukan. Seorang aktivis seharusnya mencari dan mengumpulkan berbagai informasi secara komprehensif, secara utuh, agar mampu disampaikan dalam narasi-narasi yang mencerahkan. Bukan sebaliknya, justru mempertontonkan kedangkalan akal, kegagalan di dalam bernalar, kedunguan cara berpandangan akan sempitnya informasi yang didapatkan. Maka tidaklah heran ketika sedikit saja Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat memberikan sebuah statement terkait masalah begal. Salah satu faktor penyebabnya adalah tradisi lingkungan. Maka dengan spontanitas, dengan semangat yang menggebu-gebu, Dodi Permana langsung memelintir ucapan Gubernur Jawa Barat, berupaya meracik setiap kata agar mampu di-framing secara negatif, berupaya untuk menggiring opini publik atas informasi yang berupaya untuk disesatkan. Saudara Dodi Permana, sebagai seorang aktivis, seharusnya Anda mampu belajar untuk mengakses berbagai macam informasi di media sosial dengan mudah. Bukankah seluruh informasi itu hari ini begitu mudah untuk dilacak, untuk diakses? Apakah saudara Dodi Permana kekurangan informasi tentang kepolisian yang pernah membekuk para pelaku begal di sebuah perkampungan yang disinyalir menjadi kampung begal? Apakah saudara Dodi Permana juga tidak mengetahui informasi-informasi seperti ini, dan seperti ini, dan banyak lagi lainnya? Dan jauh lebih konyolnya adalah seorang aktivis yang sudah kekurangan banyak informasi justru malah menggiring opini liar, seolah-olah apa yang diucapkan oleh Gubernur Jawa Barat hanya merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak dapat dibuktikan. Maka patut kita pertanyakan, apakah saudara Dodi Permana ini pure seorang aktivis yang bicara tentang hak kemanusiaan, yang berbicara tentang kebenaran, atau hanya seorang aktivis yang bicara sesuai dengan pesanan? Sampurasun. Duit buat anak istri 1,5 juta, Pak. 1,5 juta. Tuh, Bapak. Teman Bapak ini diminta 1,5 juta. Awalnya 3.700.000. Hah? Awalnya 3.700.000. Awalnya berapa? 3.700.000. Tuh, awalnya 3,7 juta. Awalnya berapa diminta? 3.700.000. Awalnya diminta berapa? 3.700.000. So, Bapak ini diminta 3,7 juta. Demi apa? Hah? Demi apa? Demi Allah. Demi Allah tuh 3,7 juta. Tadi dia deh, Pak. Pak KDM tolong urang gitu. Pak KDM tolong urang bantu sekarang nih Dusub Di Sub Bekasi Kota. bubarkan. Bubarkan di Pos Poncol. Poncol. Aneh teu kapok-kapoknya para oknum teh di Jawa Barat. Udah jelas pasti akan viral yang begituan teh. Jangankan di luar ruangan, di pinggir jalan. Setiap masyarakat kan punya kamera. Ada yang bahkan suka live streaming. Jangankan di luar, di dalam ruangan saja mas sekarang viral di Jawa Barat. Kalau yang tidak beres, tidak beres. Ini oknum di Kota Bekasi. Tahu gak sekarang? Dia sudah pasti akan dipecat secara tidak hormat, saudara. Malah ke masyarakat, ke sopir-sopir. Jadi ya, kurang ajar ya deh ya. Macem-macem. KDM udah nelpon Wali Kota Bekasi. Beliau minta untuk oknum-oknum di Sub itu dipecat secara tidak hormat. Ayo, yang rugi siapa? Wani gitu loh, masih wani, aneh saya mah. Sekarang itu zaman-zaman viral. Masih juga gitu. Nyadanya belum maunya deh. Pengen ngomong kasar tapi ada si Dede ini teh. Ya begitu ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat semuanya. Nggak boleh. Udah mending aja sekarang mah lurus-lurus aja. Yang tadinya biasa bengkok, ya para aparat, birokrat dan lain sebagainya, mending lurus-lurus aja sekarang. Ya perbaiki yang begituan. Mumpung masih ada waktunya. Kalau masih meneruskan aktivitas yang jahat itu, pasti akan kena, pasti akan viral. Ya taruhannya jabatan, taruhannya keluarga, bahkan pidana. Ini bahaya loh. Nggak ada sama sekali kewenangan di Sub untuk nilang itu. Atau untuk apapun itu nyetop. Supir-supir, apa itu, pengangkut galon apa segala macam.
Ini malah dipaksakan, dipalak supir-supir